warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu penyakit pencernaan, yaitu GERD atau kepanjangannya Gastroesophageal Reflux Disease oleh Prada Estopanwa Yoga dengan nomor hidup mahasiswa 62020050074. Apa itu GERD? GERD adalah sebuah penyakit di mana asam lambung atau empedu seseorang naik menuju kerongkongan dan mengiritasi lapisan dalam seluruh makanan. Seberapa umum GERD? GERD merupakan penyakit yang cukup umum di kalangan masyarakat, baik pria maupun wanita, dan cenderung dapat dilakukan self-diagnose untuk mendeteksi penyakit ini. Namun, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko terkena GERD. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu obesitas, lalu skleroderma atau gangguan jaringan ikat, lalu setengah mil, merupakan perokok aktif, serta sering minum alkohol. Dengan menghindari faktor-faktor tersebut, Anda dapat menurunkan risiko terserang penyakit ini. Kasus di Indonesia untuk penyakit ini bisa mencapai lebih dari 2 juta kasus per tahun. Dan penyakit ini tergolong masih ringan ketika terjadi 2-3 kali per minggu, dan rata-rata kesembuhan penyakit ini memerlukan waktu bulanan. Penyebab GERD yang pertama yaitu kebiasaan makan. Dengan makan porsi yang terlalu banyak, lalu berbaring setelah makan, atau konsumsi jenis makanan tertentu yang dapat meningkatkan kadar asam dalam lambung seperti makanan pedas, gorengan, ataupun daging. Lalu yang penyebab kedua yaitu melemahnya sphincter cardia. Sphincter cardia yang seharusnya selalu tertutup untuk mencegah naiknya asam lambung dan makanan yang sedang dicerna melemah dan bisa menjadi terbuka meski tidak ada makanan yang hendak masuk. Lalu gejala GERD, ada tubuh akan makanan yang terasa tersangkut di tenggorokan. Makanan atau sesuatu ada yang terasa tersangkut di tenggorokan, sulit menelan, cegukan, heartburn atau rasa panas di dada, dan sakit atau nyeri di ulu hati. Lalu pada mulut, timbul rasa asam pahit, ada cairan yang naik dari perut. Lalu pernafasan bisa menimbulkan suara serak, sakit tenggorokan, batuk kronis maupun asma. Gejala dari GERD dapat memburuk karena yang pertama, obesitas, tonjolan pada perut, masalah jaringan ikat, dan mengosongkan perut terlalu lama, atau bisa dibilang tidak makan dan tidak minum untuk lama. Kemudian gaya hidup, dari merokok, konsumsi alkohol, dan jarang berolahraga. Lalu jenis makanan yang dikonsumsi seperti pedas, asam, gorengan, daging, sesuatu yang berminyak, ataupun teh dan kopi. Lalu bisa pula karena mengonsumsi obat-obatan antiinflamasi non-steroid atau NSAID seperti aspirin dan ibuprofen. Lalu bagaimana cara mendiagnosis GERD lebih lanjut? Yang pertama dilakukan endoskopi, yaitu memasukkan tabung lentur yang dilengkapi kamera ke kerongkongan untuk mengecek keadaannya secara visual. Yang kedua, esophageal manometri, yaitu memasukkan tabung lentur ke kerongkongan untuk menguji fungsi dari otot-otot di kerongkongan tersebut. Lalu ketiga, pengukuran pH esofagus, dengan memasukkan monitor ke kerongkongan untuk mengetahui kapan asam lambung akan naik lagi dan menguji kadar keasaman dari kerongkongan. Lalu yang terakhir, tes pencitraan, yaitu dengan menggunakan X-ray atau ronsen atas sistem pencernaan dan untuk melihat gambarannya. Lalu digunakan cairan barium untuk memperjelas pencitraannya. Lalu pengobatan. Dan di pengobatan ada 4, yaitu obat tanpa resep, yaitu untuk mengurangi jumlah asam,
obat dengan resep untuk meredakan gejala. Ketiga, tindakan operasi. Pilihan terakhir jika gejala tak kunjung sembuh atau mereda. Lalu ada tindakan pencegahan agar tidak terkena. Pertama, obat tanpa resep, yaitu dengan mengurangi jumlah asam menggunakan H-2 reseptor blocker untuk menghambat kerja sel penghasil asam lambung. Lalu kedua, penghambat pompa proton, yaitu cara kerjanya yaitu dengan menghambat produksi asam dan memulihkan kondisi kerongkongan. Dan terakhir, antasida, meningkatkan pH lambung yang berarti mengurangi keasaman dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Lalu berikutnya, obat dengan resep. Menggunakan H-2 reseptor blocker dengan resep terbukti sangat ampuh, tapi bukan untuk pengobatan jangka panjang karena mengakibatkan kekurangan vitamin B12 dan bisa menyebabkan patah tulang. Lalu penghambat pompa proton. Penghambat pompa proton dengan resep lebih bisa diterima oleh tubuh dan memiliki efek samping seperti diare, sakit kepala, mual, dan lain-lain. Lalu obat untuk memperkuat katup atau stinger kerongkongan, yaitu mengurangi frekuensi terbukanya kerongkongan dan memiliki efek samping berupa rasa lelah dan mual. Lalu ketiga, tindakan operasi. Tindakan operasi dilakukan dalam 3 cara, yaitu yang pertama, fundoplication, yaitu mengikat bagian atas lambung atau bagian bawah stinger untuk mengencangkan katup kerongkongan. Lalu kedua, endoskopi, yaitu membuat luka bakar kecil untuk memperkuat stinger. Yang ketiga, links, yaitu memasang cincin yang dililitkan pada perbatasan organ lambung dan kerongkongan. Lalu berikutnya, yang terakhir, tindak pencegahan. Yang pertama yaitu pola makan, dengan mengatur porsi secukupnya dan makan secara teratur walaupun lebih sedikit. Kedua, berat badan. Untuk menjaga berat badan bisa dilakukan berbagai hal. Contoh paling gampangnya yaitu sering-sering berolahraga.